disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome dengan kelompok virus namanya adalah beta coronavirus. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit infeksius, penularannya lewat 3, yaitu saluran pencernaan ini, masuknya melewati mulut, kemudian masuk ke saluran pencernaan. Kemudian untuk saluran pernapasan ini lewatnya hidung, kemudian masuk ke paru-paru. Yang satunya melewati mata. Jadi penularannya itu ada 3. Kasus pertama dilaporkan pada bulan Desember akhir, yaitu tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei di negara Cina, kemudian menyebar ke seluruh dunia dan sekarang disebut sebagai pandemi. Kasus kematian terbanyak ada di 4 negara, yaitu di negara Amerika, Spanyol, Italia, dan Perancis. Pada tanggal 11 Maret 2020, wabah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO. Pandemi COVID-19 memberikan dampak, yaitu dampak secara ekonomi, sosial, kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Nah, contoh dari dampak ekonomi sendiri ini adalah banyak karyawan yang di PHK dan banyak pengangguran. Jadi contohnya seperti ini, banyak pabrik-pabrik atau toko yang sebelumnya memproduksi barang atau makanan sekarang kan lockdown ya, berada di rumah sehingga tidak ada customer, tidak ada konsumen yang membeli barang atau makanan tersebut. Jadi tidak ada pemasukan, tidak ada keuntungan. Kemudian karyawan pun hanya berstatus saja, jadi tidak bisa memproduksi makanan atau barang yang diperjualbelikan tadi, kemudian harus di PHK dan banyak pengangguran. Kemudian dampak ekonomi yang lain adalah tempat wisata. Jadi bukan hanya di Kabupaten Trenggalek saja, mungkin di daerah-daerah lain sudah banyak tempat wisata yang ditutup karena lockdown, tidak ada pengunjung yang datang atau tamu yang datang, bahkan pemandu wisatanya pun juga harus di PHK karena tidak ada pekerjaan, tidak ada pengunjung dikarenakan lockdown tadi. Kemudian ada lagi maskapai penerbangan juga tidak bisa melakukan penerbangan dikarenakan ya tadi lockdown. Kemudian ada lagi jurang resesi. Nah, ada beberapa di negara yang sudah masuk ke jurang resesi, yaitu negara Amerika dan Singapura. Harapan saya di Indonesia tidak akan masuk jurang resesi. Kemudian ada dampak yang kedua, dampak sosial ini contohnya seperti ini. Ada seseorang yang dinyatakan telah terkonfirmasi positif COVID-19 kemudian dikucilkan. Nah, timbullah rasa curiga. Jadi seumpama saya batuk atau pilek, itu tidak bisa disimpulkan saya terinfeksi positif COVID-19. Mungkin itu hanya flu biasa saja. Kemudian dampak sosial yang lain, kita kan ada 2 ya. Yang pertama pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ini ada 2, yaitu yang dengan gejala berat dan gejala tanpa gejala. Nah, bagaimana kita memberikan semangat agar pasien terkonfirmasi positif ini bisa sembuh? Jadi otomatis yang memiliki gejala berat itu kan pastinya dirawat di rumah sakit ya. Terus untuk kita memberikan semangat kepada seseorang yang positif COVID-19 ini, zamannya sekarang kan sudah Android ya, kita menggunakan sosmed, kita telepon, kita memberikan semangat agar dia optimis untuk sembuh dari COVID-19 ini. Jadi seseorang yang sakit pun, pasien yang sakit apapun, bukan hanya karena dokter saja, bukan hanya karena obat, bukan hanya karena doa, tetapi dari semangat dirinya sendiri. Jadi seseorang tersebut jika memiliki semangat di dalam dirinya, dia sembuh, dia pasti insya Allah akan sembuh karena dia optimis di dalam dirinya, bangkit dari penyakitnya tersebut. Kemudian ada lagi dampak, yaitu kegiatan keagamaan. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya, COVID-19 ini dimulai pada bulan Desember akhir tahun 2019. Nah, saat terjadi pandemi ini masuk ke bulan Ramadan, kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kemudian ada Hari Raya Idul Fitri. Sholat taraweh dan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan 1 tahun sekali ya, karena Ramadan itu hanya ada 1 tahun sekali. Tidak bisa dilaksanakan karena di lockdown. Jadi yang biasanya sholat itu rapatkan dan luruskan, sekarang harus jaga jarak. Yang biasanya 1 baris itu 10 hanya ditempati 5 orang saja. Menurut pengalaman saya kemarin, teman saya itu pernah bercerita di Pule, itu ada beberapa orang yang memaksakan untuk tetap sholat taraweh, tetapi didatangin oleh polisi kemudian dibubarkan ya, karena tadi di lockdown seharusnya berada di rumah, melaksanakan ibadahnya di rumah, kemudian memaksakan untuk beribadah di masjid. Kemudian dampak pendidikan.
Nah, di sini saya dan tim saya tidak pernah membayangkan bahwa di tahun 2020 ini akan ada libur panjang kurang lebih selama 4 bulan. Ini dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Jadi yang biasanya pembelajaran dilakukan di sekolah dengan tatap muka, sekarang dilakukan dengan daring online saja. Kita menggunakan aplikasi seperti YouTube dan Google Classroom. Kemudian juga berdampak kepada kesehatan masyarakat. Nah, pastinya berdampak kepada kesehatan karena sudah banyak jutaan orang yang terinfeksi positif COVID-19, sudah banyak ribuan orang yang meninggal, dan alhamdulillahnya juga sudah banyak jutaan yang telah sembuh. Tetapi tidak asing lagi, mungkin Bapak dan Ibu di sini pernah membaca sosial media dari berita di sosmed, kemudian pernah melihat di televisi bahwa sudah banyak dokter dan perawat yang meninggal karena mengobati pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, kemudian ketularan, jadi tertular kemudian meninggal. Itu sudah tidak asing lagi, soalnya saya sering lihat berita di televisi, sudah banyak dokter dan perawat yang meninggal. Dan itulah dampak dari COVID-19. Mungkin di luar sana di negara-negara lain bahkan dampaknya mungkin lebih dari yang dirasakan di Indonesia ini. Jadi benar-benar dahsyat dampak negatif dari virus corona ini. Lanjut, menurut data yang diperoleh dari Worldometer Info sampai dengan tanggal 12 bulan Agustus 2020, lebih dari 20.500.588 kasus positif terinfeksi COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 200 negara, yang mengakibatkan sekitar 744.431 kematian, dan alhamdulillahnya lebih dari 13.422.612 orang telah pulih. Di Indonesia sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020, data yang dirilis oleh covid19.co.id adalah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dengan jumlah 128.776. Pasien yang sudah sembuh dengan jumlah total 83.710, dan yang pasien meninggal ada 5.824. Sampai saat ini belum ada obat anti COVID-19 secara spesifik. Pengobatan primer adalah terapi simptomatik dan suportif. Jadi terapi simptomatik ini terapi yang diobati gejalanya. Jadi gejala dari COVID-19 tersebut seperti batuk, pilek, kemudian ada demam tinggi dan sesak nafas. Sedangkan untuk terapi suportif ini adalah obat yang sebelumnya dipakai untuk penyakit lain, digunakan untuk mengobati penyakit ini. Tetapi obatnya tidak sembarang obat. Jadi yang sebelumnya sudah ada testingnya, sudah ditentukan. Mungkin menurut saya setiap obat itu pasti ada ya, kadang ada efek sampingnya. Jadi tidak sembarang obat dikasihkan untuk mengobati penyakit COVID-19 ini. Perlu diambil langkah taktis dan strategis untuk segera mencari upaya menjinakkan ganasnya serangan SARS-CoV-2 penyebab pandemi COVID-19. Nah, ini studi literasi sekilas tentang daun jambu biji. Jambu biji dengan nama latin Pisidium guajava adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Secara botanis, tanaman jambu biji diklasifikasikan menjadi Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledon, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Pisidium, dan spesies Pisidium guajava L. Menurut Su et al. Tahun 2012, daun jambu biji mengandung asam pesidiolat, asam ursolat, asam katagonat, asam oleanolat, asam guajavolat, asam kratagolat, guajaverin, isoquercetin, hiperin, senyawa flavonol, tanin, kasuarinin, dan quercetin. Sedangkan menurut Kaul et al. Tahun 1985, ekstrak daun jambu biji terdapat lebih dari 20 senyawa aktif. Di antaranya ada tanin, saponin, flavonoid steroid, terpenoid, karbohidrat, polifenol, dan glikosida. Senyawa aktif yang paling banyak memiliki aktivitas adalah quercetin. Jadi pada tahun 1985 itu sebelum saya lahir ya, Pak Kaul ini meneliti lagi. Ternyata di dalam jambu biji ini, di daun jambu biji ini terkandung beberapa kandungan, yaitu ada 20 senyawa aktif, dan yang paling banyak memiliki aktivitas adalah quercetin. Nah, quercetin ini tadi diuji lagi, diteliti lagi, ternyata memiliki fungsi, dan
Fungsinya itu adalah kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim reverse transkriptase yang dimiliki virus bermateri genetik RNA. Menurut Mundi et al. Tahun 2014, ekstrak daun jambu biji ini termasuk zat yang praktis dan tidak toksik pada hasil uji keamanan dan toksisitas. Jadi jambu biji ini pastinya Bapak dan Ibu juga pastinya sudah tahu ya bagaimana tanaman atau pohon jambu biji ini. Ini ada daunnya, ini adalah daun jambu biji. Dan saya pun di pekarangan rumah saya pun ada pohon jambu biji, bahkan ada dua, yaitu pohon jambu biji yang buahnya berdaging merah dan pohon jambu biji yang